Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dudi Wahyudi di channel YouTube Dudi Wahyudi. Masih dalam pembahasan tentang rahasia Google. Oke, kali ini saya akan coba eksplorasi terkait satu aplikasi dari Google yang namanya adalah Google Meet, yaitu fungsinya untuk melakukan video conference atau meeting dengan peserta didik atau dengan siapapun sehingga kita bisa interaksi atau secara sinkronus ya langsung dengan audien kita. Baik, ini apa namanya kali ini saya akan coba bagaimana ketika Bapak Ibu semua akan melakukan meeting dengan menggunakan Google Meet, tetapi kapasitas Google Meet itu terbatas sekarang hanya di kisaran 100 orang saja. Baik menggunakan Google Suite for Education yang GSE ataupun pakai akun biasa gitu, akun pribadi ya. Ternyata cuma 100. Dan kalau 100 sementara misalkan siswa kita adalah 36 per kelas, kalau kita ngajar paralel sekaligus dalam 4 kelas gitu ya, maka sementara jadwalnya sama, apa yang akan kita lakukan? Nah, Google Meet bisa melakukan itu dengan cara kita buka 4 kelas dengan 4 link atau kode link untuk Google Meet yang berbeda. Tetapi kita sebagai narasumber, sebagai host, sebagai guru bisa masuk ke semua link tersebut tanpa ada gangguan apapun. Baik, nanti akan coba kita kupas di dalam rahasia Google Meet membuat meeting banyak sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Oke, kita cek. Langkah pertama adalah yang harus kita lakukan. Itu adalah buka Google Drive kita, kan ini pintu kita, seperti biasa. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu yang harus dilakukan, kita perlu satu tambahan aplikasi eksternal dari Google yang membantu biar tidak terjadi proses bocor suara. Karena kita bayangkan ada 4 kelas sekaligus kita ngomong, tidak terjadi bocor suara, apalagi ketika sudah ada interaksi dari peserta kita. Seperti itu ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita menambahkan add-on di akun kita. Sementara saya menggunakan akun Belajar ID ini. Saya menggunakan akun Belajar ID. Maka yang perlu saya lakukan adalah kita menambahkan satu add-on saja untuk membantu kita melakukan proses pembelajaran langsung sinkronus dengan Google Meet dengan banyak kelas. Mau 3 kelas, 4 kelas, 5 kelas sekaligus dengan 5 link, 4 link, 3 link, 4 link, 5 link, 6 link sekaligus kita bisa lakukan itu. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita coba tambahkan dulu di pojok atas ini ada ekstensi. Ekstensi ini kita coba klik. Kemudian ini adalah beberapa add-on yang sudah saya tambahkan di akun belajar saya. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Sementara saya akan bahas dulu yang itu terkait yang kita inginkan kali ini. Kemudian kita akan masuk kepada beranda Chrome extension. Kemudian setelah itu kita coba klik menu utamanya. Kemudian sekali lagi ya, setelah kita ada tampilan seperti ini, kita klik di menu utamanya. Kemudian kita klik di buka Chrome Web Store-nya. Oke, klik aja. Nah, di sini kita sudah ditawari tokonya Google Chrome ya, mau apa saja yang sudah legal saya pikir diperbolehkan oleh Google untuk kita gunakan dalam aplikasi Google kita. Kemudian langkah berikutnya kita tuliskan saja di sini adalah breakout. Nah, sebetulnya ada fungsi lain nanti add-on ini akan membantu kita dalam proses
akan membantu kita dalam proses breakout room seperti halnya di aplikasi meeting yang lain. Tapi yang kali ini kita gunakan untuk hal yang tadi saya sebutkan. Oke, kita klikkan breakout room-nya, kemudian kita pilih yang paling atas ini yang dari Rubet Hudek ya, kita pilih. Kemudian setelah itu kita klik, kita tambahkan ke Chrome. Artinya add-on Google Meet Breakout Room ini kita coba tambahkan di Chrome kita dengan menggunakan akun Belajar ID ini. Tambahkan. Nah, sehingga ada muncul bahwa Google Meet Breakout Room telah ditambahkan ke Chrome. Artinya kita bisa udah mulai gunakan ini. Kalau sudah, kita coba cek, kita close dulu. Oke. Kemudian coba nanti kita cek di sini adakah Google Meet Breakout-nya. Nah, ini sudah ada. Google Meet Breakout Room-nya sudah ada. Tinggal kita klik saja. Nah, oke. Berarti ini nanti kita sudah masuk di akunnya Dudi Wahidi Guru Belajar ID. Oke, sudah selesai ya. Untuk pemasangan pertama add-on kita. Tahap 1 sudah kita lakukan. Artinya nanti tinggal kita gunakan. Oke. Langkah berikutnya kita coba singkirkan dulu untuk yang breakout room. Kita minimize dulu karena kita harus setting dulu, membuat dulu kelas-kelas di Google Meet-nya yang perlu kita lakukan. Misalkan Bapak Ibu hari ini kita akan coba 4 kelas, biar nggak terlalu banyak ya, karena layarnya kan nantinya nggak akan terlihat. Oke, saya mau bikin 4 kelas, artinya kalau 36 kalikan 4 itu ada berapa? Sekitar 144 orang. Sementara Google Meet itu fullnya itu cuma 100, sehingga saya nggak bisa langsung mengajar pada 4 kelas yang sama. Maka salah satu caranya adalah dengan membuat 4 link Google Meet. Sehingga link pertama misalkan kita namain kelas A, link kedua kelas B, kelas C, kelas D, seperti itu. Ya. Lebih enak, lebih bagus kalau kita membuat link itu dengan menggunakan satu lagi, yaitu seperti yang pernah saya bilang pada kegiatan diklat. Yang harus kita gunakan adalah menggunakan kalender. Oh, maaf. Saya klik. Yang kita gunakan adalah kalender. Nah, ini dia kalender. Ini yang kita gunakan untuk membuat 4 link itu kita simpan di kalender kita biar terekam. Biasakan guru itu membuat segala sesuatu aktivitas dengan menggunakan semua fasilitas Google, selalu gunakan kalender sebagai tempat kita membuat catatan-catatan, membuat rekaman-rekaman aktivitas kita dari mulai harian, bulanan, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas terkait kalender. Sementara kita coba bikin, misalkan saya bikin jam sekarang, ini yang pertama kita bikin, klik aja 2 kali. Sekali lagi ya, kalau ini udah tampilan, klik aja mau di mana posisinya, kita klik saja. Klik 2 kali, kemudian namakan ini misalkan kelas A. Gitu ya, kelas A, misalkan boleh, kelas A. Kemudian yang perlu kita ambil misalkan hanya Google Meet-nya aja. Klik Google Meet, kemudian kalau Bapak Ibu sudah ada grup, tinggal gunakan aja notifikasi di grupnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal disiapkan saja. Ini yang pertama, yang kelas A sudah dibuat, gitu kan? Nah, Bapak Ibu tinggal diklik saja, boleh. Ini nanti yang kelas A, berarti sudah siap, kita simpan. Oke, yang kelas A kita simpan. Oke. Ya. Yang kelas A sudah kita simpan. Oke. Jadi ini adalah untuk yang kelas A. Ya. Ini untuk yang kelas A. Oke. Nanti kita tinggal satu-satu ya, nanti kita joinnya. Kemudian berikutnya kita bikin yang kelas B. Ya. Oke. Misalkan tadi kita ulang untuk yang kelas A, misalkan kita mau dari jam berapa tadi? Jam 11 sampai jam 12. Gitu kan? Misal ini ya, nggak apa-apa. Kemudian kita bikin berikutnya lagi sama untuk yang kelas B. Kelas B sama, misalkan jamnya dari jam 11 sampai jam 12. Misalkan ya, tadi waktunya kita sejam aja untuk dengan anak kita. Kemudian kita klik yang add Google Meet-nya, link-nya terutama itu yang terpenting yang kita gunakan nanti.
Oke, ini linknya, kemudian kita klik. Ini adalah kelas B. Ya, kemudian bikin lagi, save jangan lupa biar tersimpan di kalender kita. Oke, yang kelas B belum tersimpan. Oke, kita cek. Oke, yang kelas B mana tadi sudah tersimpan belum? Saya lupa. Oke. Oke, kita ada di situ ya semuanya. Semuanya ada di sini. Oke, semuanya ada di sini nanti. Kelas A, kelas B semuanya ada di sini. Oke, itu nanti yang terpenting kita coba rekam aja dulu. Bikin link. Oke, yang berikutnya kelas C. Sama misalkan waktunya diatur, kemudian ambil linknya ini, klik. Oke, kelas C kita simpan jangan lupa. Ya, ada di situ ya. Nanti kelas A dan kelas B kan numpuk ada di tempat yang sama. Kemudian berikutnya adalah kita bikin yang kelas D. Kelas D. Oke, kita bikin yang kelas D. Makin banyak kelas tentu saja makin kebutuhan internetnya makin luar biasa ya. Makin lambat tentu saja. Oke, udah. Kalau sudah, ini kita simpan aja namanya kelas D. Oke, kita simpan. Artinya sudah numpuk ya, semuanya ada di sini. Nah, sebetulnya penjadwalan waktu itu bagi Google Meet itu nggak masalah. Ya, bablas juga nggak masalah. Oke, sekarang kita cek. Berarti ini adalah kelas A. Kita coba yang kelas A ini saya pengen join. Oke, join yang kelas A dulu. Oke, kemudian saya buka. Oke, audio saya. Video saya, audionya biar saya matikan biar nggak backsound. Kemudian nanti setelah itu saya coba biar membedakan, saya coba change backgroundnya untuk kelas A, saya ganti lagi ada di pantai. Oke, yang lebih kelihatan mungkin yang ini ya, ada awannya. Oke, sip, lagi ada di atas awan. Ini untuk yang kelas A. Ini ya, melihatnya di mana yang kelas A? Oke, di sini aja nggak apa-apa. Nih, lihat, cek. Detail, attachment, sebentar. Oke. Ya, coba meeting detailnya. Oke, detailnya. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita ingatin aja dulu ya. Ini kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, ini terpenting sekali. Memang seharusnya nanti kita catat link-link tadi, kita kopikan nanti satu-satu. Kita cek aja, nggak apa-apa. Ini sekarang yang kelas B, kita join dulu. Memang harus lebih rapi ya kalau ingin membuat meeting. Kita bikin perencanaannya yang lebih rapi. Mic-nya kita matikan nggak apa-apa, tapi kameranya kita nyalakan. Kemudian saya ubah background-nya. Tadi kan pilih yang pantai, sekarang pilih yang ini. Apa ini? Kembang api ya atau apa? Oke, sip, kembang api. Saya close. Ini untuk yang kelas B. Ya, ini yang kelas A, ini yang kelas B. Sekarang saya pilih untuk yang kelas C. Saya join. Untuk yang kelas C. Oke, seperti tadi. Ya, ini yang membedakan dengan menggunakan breakout ya yang tadi. Ini ada menu yang tambahan seperti ini yang muncul di dalam layar kita. Kemudian nanti kita bedah untuk apa menu ini. Menu tambahan ini ya terutama. Kemudian kita buka, kemudian kita coba change background. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi menggunakan apa namanya green screen ya, udah cukup sekarang di sini. Kemudian kita pengen ada yang ada di sini lah. Apa ini? Oke, kita lihat. Oke, ada di dapur ya. Oke, kitchen ya. Oke, kita close. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kelas D. Nah, kelas D kita coba join dulu di kelas D. Kita setting dulu biar terlihat perbedaannya. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan ingin mengajar dalam satu waktu yang sama kepada empat kelas dengan yang berbeda, saya pikir backgroundnya nggak usah diganti. Untuk berbeda juga nggak masalah. Mau satu background juga nggak masalah gitu ya. Oke, ini hanya untuk tutorial bagaimana ingin membedakan bahwa saya masuk ke dalam 4 linknya. Kemudian change background, saya coba pilih yang kondisi yang mana yang ini deh, yang malam ini. Oke. Kita cek. Oke, sip sudah. Berarti ini kelas D.
Yang ini adalah kelas C, yang ini adalah kelas B, dan yang ini adalah kelas A. Oke, semuanya sudah. Ini belum selesai. Nah, sekarang kita coba bantu untuk bagaimana eksplorasi kita coba mengajarkan pada waktu bersamaan di 4 kelas tadi. Bantuan yang tadi, yang pertama itu adalah buka yang bagian breakout-nya. Oke, ini ya, buka bagian breakout-nya. Oke, kita setting dulu sekarang. Oke, kita setting yang breakout-nya. Itu yang settingan meeting, misalkan udah selesai, kita bikin 4 kelas, udah. Oke, kita lihat seperti ini. Breakout room ini sudah terdeteksi menurut dia adalah bahwa kita menggunakan akun Dudi Wahyudi Guru Belajar ID. Sudah sama dengan akun yang digunakan di Google Meet tadi. Nah, sebelum nanti kita setting ke yang lain, yang pertama harus kita lakukan adalah kita ubah dulu course-nya. Nah, ini kita bikin dulu. Kelas kitanya bikin aja dulu namanya. Misalkan kelas MIPA A, B, C, D gitu ya tadi kan. Oke, ini untuk pembelajaran. Misalkan ya, sinkronos. Sinkron, udah nggak apa-apa lah. Ini hanya deskripsi saja. Kemudian simpan. Artinya sebetulnya kita bisa bikin lagi kelas-kelas yang lain. Karena ini nanti akan menyambung. Misalkan mau bikin lagi kelas yang lain, silakan. Terserah ya. Karena ini akan tersimpan di dalam breakout kita. Kemudian berikutnya setelah course, ya. Kemudian berikutnya kita cek ke sebelahnya. Ya, cek ke sebelahnya. Ini kan course ya. Udah setting, udah nggak apa-apa. Biarkan saja. Defaultnya aja. Kemudian kita pilih ke rooms. Nah, rooms ini kita coba atur. Rooms itu menandakan banyaknya ruangan atau link atau kelas yang dibuat kita tadi di Google Meeting. Ya, kebetulan saya kan tadi membuat 4 kelas. Ya udah, kita namain satu-satu. Yang main ini, main room sebetulnya yang untuk breakout nanti. Main room itu adalah ruang utamanya. Ya, oke, kita ganti saja biar nggak pusing. Kita ganti dengan kelas A. Gitu kan? Kita ganti dengan kelas A. Nah, kelas A ini tadi linknya yang mana? Nah, kita cek sekarang di sini. Link yang kelas A itu adalah yang ini. Ya, udah tinggal dikopikan saja dari sini. Copy untuk meeting linknya. Untuk yang kelas A. Kemudian, ya sekali lagi ya. Kita akan coba. Kita kan tadi di sini posisinya adalah ingin setting room kita. Kelas A ini linknya nanti yang mana? Oke, ya, seperti itu. Kita meeting, cari ini kan kelas A, copy, kemudian setelah itu kita masuk lagi ke breakout yang tadi, kelas A ini simpan di kolom yang berikutnya. Pastikan di situ. Udah. Kalau udah, kita simpan, jangan lupa. Simpan dulu, simpan. Artinya room A sudah siap. Nah, nanti room atau link room ini nanti kita akan sebarkan kepada anak-anak kita. Kelas A misalkan kita sebarkan ke kelas A, kelas B kita sebarkan ke kelas B, kelas C kita sebarkan ke kelas C dan seterusnya. Oke, setelah itu kita bikin tambah karena kita ada 4 kelas. Tambahkan. Nah, tambahkan berikutnya adalah kelas B. Berarti itu ya, kelas B. Nah, oke. Yang kelas B itu adalah ini kan yang A, yang kelas B yang pinggirnya. Oke, yang ini, yang kelas B. Nah, sama kayak tadi. Copy aja link kelasnya. Copy, klik, kemudian simpan di kelas B. Jangan lupa disimpan. Berikutnya tambah lagi. Nah, oke, kita coba ketikkan di sini kelas C. Nah, kita ambil link yang kelas C. Kelas itu yang ini. Yang ada di dapur ya. Kita ambil link yang kelas C. Kopikan. Oke, kemudian simpan lagi di sini. Begitupun seterusnya sampai ke kelas, ya, simpan dulu boleh atau nanti juga nggak apa-apa. Kelas C, kelas D sekarang. Kelas D, oke, tinggal nanti kita kopikan kelas D itu yang ini ya, yang saya malam-malam ini. Oke, kopikan, kemudian kita simpan breakout ini. Simpan di sini. Oke, sip. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kita coba perbesar. Kita coba perbesar. Nah, udah ya, seperti ini. Oke, sudah. Artinya
Artinya nanti tambahannya sebetulnya adalah bagaimana nanti kita bisa membuat breakout dengan kode-kode ini ya. Ini saya balik sekarang fungsinya lain, bukan untuk breakout, hanya untuk membuat kelas yang banyak. Oke, kita singkirkan dulu apa namanya yang breakout roomnya. Oke ya, kita singkirkan dulu yang breakout roomnya. Ini sudah oke. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah sebetulnya yang perlu kita lakukan, kita akan lebih enak kalau ini kita coba keluarkan dari, oke, kita keluarkan masing-masing. Oke, 1, 2, 3, oke, kita keluarkan 4. Oke, ada 4 kelas. Yang ini kita coba sudah cukup. Yang ini juga kita cukup dulu, minimize. Kita coba bikin 4 sekarang. Tuh. Oke, sedikit-sedikit ya. Oke, kita cek sini. Oke, kita coba. Artinya saya ingin memperlihatkan ya, nanti tampilan yang enak itu kalau dalam satu tempat itu yang enak seperti apa. Oke, oke sebentar biar enggak ada background itu, saya coba pakai yang ini. Oke, ini ya. Oke, 1. Oke, 2. Sudah. Kemudian itu kita bikin 4 ya. Oke, ke sini ya. Nggak apa-apa nih biar agak sedikit. Oke, nggak apa-apa dah. Gini aja dikit. Nah, kita sedikit-sedikit saja ruangannya. Kita bagi menjadi 4. Apa-apa agak panjang segini. Oke, apa-apa. Kita atur saja. Oke, ke bawah juga nggak apa-apa. Coba kita dikitkan dulu ini ruangannya. Kemudian yang ini di sini ya, biar pas. Oke, coba kita cek sampai mana ini. Oke, sampai sini. Oke, nggak apa-apa. Kita coba sini kecilkan dikit. Agak besarkan nggak apa-apa. Tutup ke sana. Kemudian yang ini juga sama. Kita tutup ke sini. Oke, lebih kecil ke sini. Nah, ini sudah 4 link saya bisa ngomong sekaligus kepada anak-anak kita. Gitu ya. Kalau udah seperti ini, nah yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mempersilahkan anak-anak kita untuk masuk ke room kita. Nah, coba kita sekarang bandingkan bagaimana kita mengatur satu-satu ya. Misalkan ini saya ingin presenting ya. Ingin present untuk yang kelas ini. Berarti pakai yang ini. Oke, yang ini ya. Oke, kita coba berbesar dulu. Kemudian klik bagikan. Nah, silakan lagi, biarkan. Oke, ini kita coba. Nah, ini akan membutuhkan internet yang luar biasa. Kemudian biarkan dia akan mempresentasikan. Artinya saya ingin presentasi pada tempat yang berbeda, tapi satu presentasi gitu ya. Nah, kemudian ini misalkan presentasinya sama, ya kan? Presentasinya yang apa ini? Yang ini aja ya, udah nggak apa-apa. Oke, biar kelihatan sama. Saya coba ubah dulu sebentar. Oke, saya coba hentikan berbagi dulu. Biar presentasinya kelihatan sama. Saya coba ingin presentasi yang ini nih, yang oke 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, berarti yang ini. Nah, yang ini ya. Oke, saya coba ingin presentasi yang ini. Terkait ini. Oke, kita coba satu-satu. Ya, memang Pak Ibu agak ribet ya. Tapi kan kita fungsinya ya, maksudnya ribetnya kita harus atur-atur dulu dari awal. Gitu. Coba kita saya batal ingin tab.
yaitu yang ini. Oke, saya bagikan. Oke, saya kecilkan. Nah, ini akan saya bagikan ya di apa namanya? Di meeting kita. Oke, ini saya sebentar. Oke, satu presentasi lagi presentasi. Oke, sebentar. Kita coba your presentation. Oke, kita bikin agak kiri kanan. Oke, kemudian yang ini juga sama, kita bikin satu presentasi yang sama. Misalkan saya coba presentasi juga yang tadi, nggak apa-apa. Yang ini, yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, saya minimize aja. Oke, begitu saya bikin sidebar. Kemudian saya coba kecil. Oke, nah dia lagi presentasi, ini lagi presentasi juga. Oke, kemudian yang ini juga sama, yang berikutnya juga sama. Kita presentasikan yang ini. Oke, oke. Kemudian kita hasilkan. Kemudian yang terakhir juga sama. Ini lagi presentasi ya, Bapak dan Ibu. Oke, coba kita cek ini agak oke ya ini ya presentasinya. Coba sebentar. Saya ingin cek dulu ini. Coba. Oke, ini. Oke, klik aja di mana aja. Ini nanti Bapak dan Ibu bisa sebetulnya menggunakan presentasi yang lain yang lebih enak. Oke, nggak apa-apa. Ada 4 jadi ya. Satu lagi yang terakhir yang ini yang belum presentasi ya. Oke, kita cek. Nah, oke. Ini udah presentasi, lagi presentasi, lagi presentasi, lagi presentasi. Oke, kita bikin sidebar. Kemudian yang ini juga kita atur ingin presentasi misalkan. Oke, kita atur ingin presentasi sama aja. Caranya adalah tadi presentasi, kemudian bikin presentasi yang sama misalkan. Ini kita ingin membagikan presentasi yang sama ceritanya ya. Oke, Bapak dan Ibu, nggak apa-apa. Agak ya ini harusnya presentasi yang lebih enak yang saya pilih ya. Nanti oke, karena ini akan terlihat banyak banget. Nah, oke, coba saya stop dulu deh. Saya stop ingin presentasi yang lebih enak ya. Kelihatannya ini akan membagi, kalau ini akan membagi apa namanya penglihatan kita lebih sedikit. Oke, saya coba stop dulu presentasi. Artinya saya ingin memperlihatkan bahwa kegiatan. Oke, sebentar. Oke, stop dulu. Oke. Bentar ya, kita hanya ingin memperlihatkan bahwa oke, sip, nggak apa-apa. Kita cek sekarang. Oke, presentasinya. Iya, bentar. Oke, nah ini presentasi. Ini lagi presentasi juga. Oke, ini lagi presentasi. Nanti ini kita atur juga untuk presentasi. Yang ini misalkan. Oke, kita perbesar dulu. Apa-apa, kita kecilkan lagi. Oke, bentar. Kita coba presentasi yang lain saja, yang lebih tidak oke. Nah, ini kan ini udah 4 kelas. Ulangi lagi ya. Ini udah 4 kelas. Kita sekarang mau presentasi ya. Maksud saya mau presentasi. Kita pilih presentasinya adalah ini aja lah.
taruhlah yang sesuai dengan gambarnya masing-masing. Oke, yang ini. Oke, saya bagikan dulu, nggak apa-apa. Kita tunggu. Kemudian yang ini kita atur untuk presentasi. Ini mungkin akan memperlambat posisi sinyal kita ya, Bapak dan Ibu. Tetapi saya pikir ini nggak masalah. Yang penting kita bisa saja dulu. Mudah-mudahan ya terkoneksi baik, tidak ada gangguan. Oke. Iya. Oke. Kita bikin. Oke, bikin. Ini juga sama, kita bikin. Oke, biar terlihat maksudnya. Oke, next berikutnya presentasi yang berikutnya yaitu yang ini. Yang ketiga, berarti yang ini ya, yang kita ambil presentasinya. Oke, kita ambil. Kemudian yang keempat juga sama, kita mau presentasi ceritanya. Kemudian presentasinya tentu saja presentasinya yang sama atau lebih enak sebetulnya dengan Bapak Ibu menggunakan asisten ya, bantuan kepada asisten kita untuk bisa mempresentasikan. Gitu. Oke. Nah ini intinya hanya ingin memperlihatkan bahwa kita lagi melakukan proses presentasi. Nah kemudian setelah itu Bapak dan Ibu jangan lupa, karena apa? Di sini ada fungsi ketika Bapak Ibu ngomong nih seperti ini, Bapak Ibu tinggal nyalakan aja semua. Nyalakan aja semua. Dinyalakan. Ya, mic-nya dinyalakan, kemudian ini juga sama dinyalakan. Kalau ingin lagi ngomong ya, ini dinyalakan juga sama, ini juga dinyalakan saja. Oke, sebentar kita geser dulu. Kita geser ke atas dikit. Oke. Nah, geser lagi. Oke, kita nyalakan. Oke, ini kita pindahkan dulu. Nah, seperti ini. Udah dinyalakan semua. Ini berarti semua peserta nanti mendengarkan ya, mendengarkan. Ini Pak Ibu bisa dilihat. Mendengarkan pembicaraan kita. Bisa lihat dari pergerakan dari mic ya, mikrofon, suara mikrofon saya ini bergerak-gerak, artinya apa? Ada suara yang masuk di 4 kelas ini. Nah, terus setelah itu Bapak dan Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu tidak ingin menghendaki ada suara masuk ke dalam speaker kita, ya, maka Bapak Ibu tinggal mengatur bahwa ada mic ini, Bapak Ibu tinggal matikan saja. Ya, kemudian ini juga sama. Matikan saja, matikan saja, matikan saja semua. Artinya tidak ada suara yang masuk dari peserta didik kita. Sehingga tidak ada suara yang bocor. Karena suara kita di kelas A, itu kan, jangan sampai nanti bocor ke kelas mantul lagi ya, bocor lagi ke dalam mic, ke dalam speaker kita. Nah, kita atur itu seperti itu. Jadi tidak ada suara-suara yang masuk selain suara kita aja yang keluar dari mic kita. Nah, setelah kita memberikan presentasi dan sebagainya seperti biasa aja Bapak Ibu. Jalankan aja presentasinya ya dengan cara di luar tadi. Kita ngomong aja, memberikan penjelasan kepada peserta didik. Nah, seandainya nanti peserta didik ada yang mau bertanya, mau chat dan sebagainya, tentu saja Bapak Ibu harus aktif dan memilah-milah mana kelas mana dengan cara tadi aturan main. Ini kelas siapa yang berbicara duluan misalkan ya. Bapak Ibu atur kelas A dulu yang bicara duluan siapa? Silakan kelas A yang mau berbicara atau yang mau mengungkapkan pendapat. Maka Bapak Ibu gunakan speaker ini untuk di on kan biar nanti yang di kelas A yang ngomong. Yang kelas B, kelas C, kelas D nggak akan ada suara yang masuk ke dalam speaker kita. Sehingga kita nggak bisa dengar mereka. Biarkan saja. Kelas A dulu. Oke, silakan. Kalau sudah selesai kelas A, batu berikutnya kita buka ke kelas B. Terus artinya tidak ada kredit dalam hal suara dan pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, sementara ini yang perlu kita coba lakukan. Artinya dengan berapa link pun kita bisa lakukan ini. Cuman mungkin kebayangkan kalau terlalu banyak juga dalam satu layar yang sama kita melakukan ini. Atau Bapak Ibu kalau lebih kreatif, cerdas, Bapak Ibu tinggal buka lagi pada laptop yang berikutnya. Disandingkan dua laptop itu.
Tetapi linknya bikin misalnya udah jadi 8 link, 8 kelas pengen sekaligus. Gitu ya, seperti itu. Bapak Ibu tinggal ngomong aja dengan 2 laptop tadi, 4 di sini, 4 di sana. Oh, is oke, nggak masalah saya pikir gitu ya. Artinya apa? Bapak dan Ibu bisa atur pada waktu yang bersamaan, Bapak Ibu bisa ngajar pada kelas yang berbeda. Gitu ya, atau Bapak Ibu sedang melakukan proses pengen pengumuman bersama kepada semua peserta didik kita. Misalkan siswanya ada 500 gitu kan. Berarti cukup 5 kelas. Bikin 5 kelas yang berbeda kayak seperti ini. Gitu ya. Jadi nggak ada suara-suara yang benar-benar nanti mengganggu proses aktivitas kita. Nanti mungkin di situ Bapak dan Ibu tinggal diatur-atur saja. Jangan sampai ada yang berdekatan gitu kan sehingga tidak ada suara yang feedback dan sebagainya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa atur. Intinya Bapak Ibu, Google Meet pada satu waktu yang bersamaan dalam satu narasumber yang ada itu Bapak Ibu bisa melakukan proses ini, gitu ya. Bapak Ibu bisa melakukan proses ini. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang lain, mohon maaf ya, menggunakan Meet yang lain, saya pikir pasti akan terblok. Kamera akan terblok karena tidak semua bisa menggunakan kamera yang sama. Maka Bapak Ibu harus menggunakan kamera eksternal untuk bisa merekam yang satu menggunakan kelas ini dengan menggunakan aplikasi yang A, ini aplikasi yang lain gitu kan, nggak akan bisa. Tapi kalau Google Meet bisa, itulah enaknya Google Meet. Mantap, saya pikir luar biasa ya Bapak dan Ibu. Tinggal Bapak Ibu mengatur saja bahwa ngomonglah, tinggal menerangkan. Anak-anak di setiap kelas akan mendengarkan proses yang Bapak Ibu lakukan. Biasakan kalau menerangkan, anak-anak matikan mic-nya, kemudian hanya gunakan chat saja. Itu yang terpenting. Etika dalam Vicon adalah gunakan chat untuk komunikasi dengan peserta. Supaya apa? Rekaman dia ketika menuliskan itu adalah terekam secara otomatis nanti di dalam Meet recording kita, Google Meet kita, gitu ya. Jadi Google Meet nanti akan ada 2 terekamnya. Yang pertama adalah video dan suara, kemudian yang kedua adalah catatan chat itu. Nah, itu ya. Ini nanti kita akan bedah lagi terkait Google Meet dan penggunaan breakout room. Sementara ini adalah bukan breakout room dalam konteks yang saya jelaskan, tetapi adalah kita ingin ngajar pada kelas yang banyak secara sinkronus bersamaan dalam waktu yang bersamaan tapi menggunakan link yang berbeda. Nah, ini yang saya jelaskan. Gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengelola Vicon di sekolahnya. Jadi jangan khawatir, mau 500 orang, mau 1000 orang, Bapak Ibu lakukan saja. Tetapi orangnya yang berbicara satu saja bisa dilakukan tanpa ada gangguan apapun. Seperti itu bisa dipahami mudah-mudahan. Terima kasih. Pantau terus. Selanjutnya akan saya coba buat berikutnya adalah terkait bagaimana membuat breakout room sehingga peserta didik nanti dari satu ruangan awalnya kita pecah menjadi kelompok-kelompok. Nah, nanti ya pantau berikutnya di video YouTube channel saya, Dudi Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.